kita berusaha itu sudah lahiriah. Semua orang harus berusaha, betul nggak? Maka kemudian ada yang namanya survival. Survival itu bagaimana kita mempertahankan diri untuk hidup dengan menggunakan semua segala macam yang ada di kita. Ada sayur, jadi makan sayur, ada nasi, dimakan nasi, nggak ada nasi, makan ubi, nggak ada ubi, jagung. Artinya semua pribadi-pribadi kita ini sedang survive. Nah, karena survive, maka kemudian kita harus tolong menolong, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kita harus tolong menolong. Betul nggak? Betul. Karena Allah menciptakan Adam sendiri, bingung Adam mau ngapain dia di surga itu. Ketika Adam diciptakan, mau ngapain dia? Mau ngapain? Dewean. Maka kata Allah, Adam, kenapa kau galau? Kok aku sendirian, Tuhan? Oke, aku ciptakan Hawa, tapi syarat kau jangan berbuat dosa, biar supaya kau bertahan surga. Ciptakanlah Hawa, turunlah ke bumi. Entah, ini cucu anak Adam nggak? Kita ini. Bukan revolusi Darwin kan? Dari kera jadi manusia, bukan kan? Bukan ya? Cucu anak Adam ya? Kita sepakat cucu anak Adam. Artinya bahwa kita satu sama lain saling membutuhkan. Itu yang disebut dengan makhluk sosial. Saling membutuhkan. Mengapa di Indonesia dibilang gotong royong? Saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Nah, ketika manusia saling membutuhkan, maka ada yang disebut dengan relasi. Ini si Adam, ini si Hawa. Lalu kemudian turun. Maka kalau kemudian teman-teman mau berusaha sukses, tidak ada kesuksesan yang mau diambil dengan diri sendiri. Sukses tidak akan terpilih kalau tidak ada yang memilih. Orang yang memilih tidak akan mau memilih. Bang Arifin nggak akan mau dibayar berapapun, nggak mau milih sebaju. Aku mau itulah. Kenapa pertanyaannya? Apakah uang? Enggak. Kenapa pertanyaannya? Karena relasi yang dibangun Husein dengan Arifin ini bukan transaksional, bukan karena uang, tapi karena hubungan. Betul nggak? Apa? Karena komunikasi. Kunci sukses adalah komunikasi. Kunci sukses adalah relasi. Kunci sukses adalah hubungan. Lalu kalau kita nggak punya hubungan, tinggalnya di kebun, bisa nggak sukses? Nggak bisa. Karena kalaupun kita tinggal di kebun, panen kopi, kita mau jual kemana? Apa bisa kita habiskan sendirian? Maka kita punya relasi dengan si agen. Kita punya relasi dengan yang membutuhkan. Karena apa? Model transaksi dulu, walaupun tidak transaksi tapi namanya barter. Ini zaman Mesir, barter. Emas, lalu kemudian ciptakanlah emas sebagai alat bayar, lalu uang sebagai alat bayar. Itu yang lebih intinya adalah sifat emas, sifat uang, sifat transaksi sebetulnya itu bentuk daripada hubungan komunikasi, hubungan relasi satu sama lain. Maka nggak ada yang namanya kesuksesan duit tunggal, nggak ada. Bahkan dulu Jokowi jadi presiden juga dipilih butuh relasi. Husein juga begitu, Bang Arifin juga begitu. Maka bagaimana kita menciptakan kebutuhan satu sama lain? Wirausaha itu, membangun usaha itu, menciptakan daya sifat kita, ciri kita, pola jalan kita sebagai orang yang memberikan kebutuhan kepada orang yang butuh. Pernah nggak ada orang jual sisir kepada yang
gundul, kepalanya gundul, kepalanya botak, jual sisir Pak. Bisa nggak laku sisirnya? Enggak. Tapi saya bisa membuat orang gundul itu membeli sisir. Orang yang nggak punya rambut itu bisa saya buat dia bisa beli sisir. Bagaimana caranya? Maka kemudian saya berpikir bagaimana menciptakan pola pikirnya agar sisir itu menjadi kebutuhan dia. Berarti kita menciptakan kebutuhan. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, wah ini sabun, produk kita bagus dan segala macam, hanya dua, dia mau beli atau dia tidak mau beli. Kayak tadi Ibu Wawan bilang, mudah atau gampang. Tidak ada pilihan. Maka kemudian kita harus berpikir bagaimana caranya sabun ini menjadi kebutuhan, padahal dia nggak butuh sabun, tapi dia menjadi kebutuhan. Berarti dia mau beli, harus beli. Nah, ini yang disebut dengan membangun niche, membangun brand kita ini dibutuhkan semua hal. Bukan hanya untuk wajah, bukan hanya untuk ini, tapi kebutuhan bagi dia. Bagaimana cara kita menjual sisir kepada orang botak? Begitu. Tapi dia beli sisir ini. Maka tidak ada satupun yang disebut dengan relasi yang tidak bisa. Maka kita harus buat di hati kita dulu. Kalau katanya, bagaimana sih kita bisa bangun mimpi? Teman-teman sudah bangun mimpi, mau beli Fortuner, mau beli ini. Aku gak pernah berpikir untuk punya Fortuner. Aku bisa pakai Fortuner. Tapi aku kerja, aku lakukan. Aku jatuh. Oh yang namanya MLM dulu jatuh. Orang bilang punya 1 Bitcoin susah. Dulu 1000 Bitcoin aku punya. Aku jatuh. Tapi jatuhnya harus kita pilih. Jangan jatuh ke depan, ke belakang. Jatuhnya harus ke depan. Kenapa? Dengan jatuhnya kita ke depan, itulah jiwa wirausaha kita. Bahwa kemudian kita gagal, tapi gagalnya tidak setback. Kalau saya bilang, saya jatuh, iya, tapi saya fall forward. Saya jatuh ke depan, bukan jatuh fall back, jatuh ke belakang. Kenapa jatuh ke depan? Kita punya satu langkah di antara kegagalan itu. Bangkit lagi. Nah ini yang disebut bagaimana kita membuat kegagalan itu sebagai motivasi. Ada yang pernah ditolak cinta nggak? Dari orang pernah nyatakan cinta tapi ditolak sama baru rencana. Belum pernah jatuh cinta berarti? Baru mau. Aku di Bengkulu ini belum pernah ditolak cinta. Biasanya Bapak? Belum. Alhamdulillah belum pernah. Dek, aku jatuh cinta padamu. Belum pernah. Oh maaf Pak. Belum pernah. Kenapa? Karena ketika aku nyatakan cinta,